Katanya sudah banyak yang bilang, racun suku Miao bisa menaklukkan siapa saja, tapi pria itu justru tidak percaya. Sampai akhirnya dia nekat mengganggu seorang pemuda suku Miao dari kampung pedalaman, dan pemuda itu dengan garang menindihnya di atas ranjang, menyiksanya selama 7 hari 7 malam. Sepertinya racun bunga kin yang aku tanamkan di tubuhmu masih belum cukup dalam. Pria itu sambil mundur ke belakang berteriak putus asa, sudah dalam, sudah cukup dalam. Aku sudah tidak kuat lagi. Sebenarnya pria itu datang ke wilayah suku Miao untuk melakukan penelitian tentang umur panjang, namun melihat perkampungan yang sudah terlalu komersial, ia merasa kecewa. Tepat saat ia mengira akan pulang dengan tangan kosong, tak disangka ada angin segar yang datang. Shen Yan berjalan sambil menunduk memindahkan 7 atau 8 gelas minuman boba ke tangannya, lalu tanpa sengaja menabrak seseorang. Beberapa gelas boba langsung jatuh berantakan di lantai. Ia segera meminta maaf, namun ketika mendongak, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berbadan tinggi yang mengenakan pakaian adat suku Miao lengkap dengan perhiasan perak. Wajahnya begitu rupawan hingga membuat siapapun terpana. Shen Yan hampir tak bisa berkedip menatap pemuda itu, sampai alis indah pemuda itu sedikit berkerut tidak sabar, barulah ia tersadar dan meminta maaf. Maaf, tadi aku tidak melihatmu. Minumannya tidak terkena bajumu kan? Pemuda itu tidak menjawab, pandangannya hanya jatuh ke arah kaki Shen Yan. Shen Yan ikut menoleh ke bawah. Ternyata ada sebuah topeng perak bermotif indah yang terjatuh di tanah. Ia cepat-cepat memungutnya, dengan hati-hati menyeka debu yang menempel, lalu menyerahkannya kembali kepada pemuda itu. Maafkan aku, coba lihat apakah rusak. Kalau rusak aku bisa menggantinya. Pemuda itu menatapnya sebentar dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menerima topeng itu, dan jari-jarinya menyentuh tangan Shen Yan sekilas. Shen Yan terkejut. Tiba-tiba aksesori yang tergantung di pinggang pemuda itu bergerak. Shen Yan mengira itu hanya halusinasinya, lalu ia melihat sekali lagi. Pandangan itu membuat seluruh bulu romanya berdiri. Ternyata yang tergantung di pinggang pemuda itu adalah seekor kadal merah. Belum sempat menarik napas, hiasan di ujung rambut pemuda itu pun bergerak. Baru saat itulah Shen Yan menyadari ada seekor ular berwarna putih keperakan yang ramping, sedang menatapnya dengan mata bulat yang tampak jengkel. Tak hanya itu, di bahu pemuda itu juga melingkar seekor kelabang. Wajah Shen Yan seketika pucat, ia menarik tangannya mundur ke dekat paha dengan gugup. Melihat ekspresi takutnya, pemuda itu hanya mengetuk kepala kadal merah itu sekali dengan ruas jarinya. Seolah menerima perintah, kadal itu bersama ular perak dan kelabang kompak merayap turun dari tubuh pemuda itu. Shen Yan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketiganya merayap masuk ke semak-semak dan menghilang. Matanya langsung membulat besar. Kamu yang menyuruh mereka pergi. Mereka bisa mengerti maksudmu. Pemuda itu tanpa berkata apa-apa langsung mengambil topengnya dan hendak pergi. Shen Yan bergegas berlari menghadangnya dan memintanya untuk menunggu. Khawatir pemuda itu akan menolak, ia berlari kembali ke kedai minuman boba tadi, memesan minuman sambil meminjam pena dari pelayan, lalu menuliskan nomor teleponnya di dinding gelas. Ia berlari kecil kembali ke sisi pemuda itu dan menyodorkan gelas boba ke tangannya, lalu tersenyum cerah menghadap matahari. Ini sebagai permintaan maaf karena aku mengotori bajumu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Setelah itu ia melambaikan tangan. Jikingmu sedikit menyipitkan matanya, lalu berbalik dan pergi. Ketika Shen Yan kembali ke rombongannya, Abu sudah kembali. Dipandu olehnya, Shen Yan dan rombongan menginap di penginapan di dalam perkampungan. Penginapannya tidak besar, tapi posisinya sangat bagus. Membuka jendela sudah bisa melihat perkampungan suku Miao yang dikelilingi pegunungan. Setelah seharian bepergian jauh, semua orang sudah kelelahan. Setelah mengurus anggota tim lainnya, Shen Yan baru kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ia duduk di tepi jendela sambil bermain ponsel setelah mandi. Setelah gelap, kabut mulai menyelimuti luar perkampungan. Di ambang jendela terdapat pot tanaman gantung, kabut mengembun menjadi butiran air di atas kelopak bunga.
Shen Yan menggunakan jarinya untuk menyentuh butiran air yang hampir jatuh itu. Tiba-tiba seekor kupu-kupu bertubuh gelap misterius terbang naik ke tirai jendela, berputar-putar sebentar di atas pot tanaman, lalu akhirnya hinggap di ujung jari Shen Yan sambil mengepakkan sayapnya perlahan. Shen Yan terkejut. Sudah semalam begini masih ada kupu-kupu seindah ini di perkampungan. Ia hanya diam-diam mengamati kupu-kupu itu sebentar, baru kemudian dengan hati-hati mengulurkan jarinya keluar jendela. Kupu-kupu itu terbang mendekat lalu menjauh. Tadi sore ia sudah menuliskan nomor teleponnya di gelas boba itu. Kalau pemuda itu juga tertarik padanya, seharusnya ia akan menghubunginya setelah melihat nomor itu. Tapi sudah lama menunggu, tidak ada pesan maupun telepon yang masuk. Ia sedikit kecewa, jarang sekali bertemu orang dengan karakter seunik itu. Zhou Ya mengetuk pintu Shen Yan. Ia masuk langsung ke pokok masalah. Dr. Shen, besok kita rencananya bagaimana? Atasan hanya menyuruh kita menyamar sebagai tim pelukis untuk menyelidiki perkampungan ini, tapi tidak ada petunjuk apapun. Masa kita hanya keluyuran tanpa tujuan? Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menemukan rahasia umur panjang penduduk kampung Jiteng. Di era yang berkembang dengan pesat ini, teknologi terus maju, namun kesehatan manusia justru semakin memburuk. Bisa hidup sampai usia 65 pun sudah dianggap berumur panjang. Namun di perkampungan yang terpencil ini, rata-rata umur penduduknya ternyata mencapai lebih dari 150 tahun. Shen Yan, sebagai salah satu dokter dari lembaga penelitian terkemuka Menara Tinggi, ditugaskan untuk datang ke perkampungan ini guna mencari faktor penyebab umur panjang penduduknya sekaligus mengumpulkan sampel flora dan fauna untuk dibawa kembali. Sebelum datang ke sini aku sudah mencari beberapa informasi. Sumber air yang selama ini diminum penduduk perkampungan ini berasal dari sebuah mata air alami. Mereka sudah turun-temurun minum air dari sini. Mungkin ada zat istimewa di dalam airnya. Besok minta Abu membawa kita ke mata air itu untuk melihat-lihat. Setelah berkata demikian, Shen Yan tersenyum dan mempersilakan Zhou yang kembali beristirahat. Setelah Zhou yang pergi, Shen Yan menatap ponselnya yang tidak ada pesan masuk sama sekali, lalu mematikan lampu dan naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Di sudut terdalam kampung Jiteng, sebuah rumah panggung tersembunyi di balik hutan bambu, menyala dengan cahaya yang redup. Di atas meja kayu di depan Jikingmu terdapat sebuah guci porselen. Di dalam guci itu melingkar seekor ular kecil berwarna putih keperakan dan seekor kadal merah terang. Di sampingnya ada segelas minuman boba. Seekor kupu-kupu berwarna hitam terbang mendekat. Jikingmu mengangkat tangannya, kupu-kupu itu pun dengan patuh hinggap di telapak tangannya. Jikingmu menatapnya sebentar dengan mata setengah tertutup, lalu meletakkannya di tepi guci porselen. Seekor ular kecil merayap keluar dari dalam guci setengah badannya, lalu mendekat dan memanja-manjakan diri dengan menggesekkan tubuhnya ke pergelangan tangan Jikingmu. Jikingmu memandangnya dengan mata setengah terpejam, lalu mengetuk kepala ular kecil itu dengan ringan. Tadi kamu menakuti dia. Ular kecil itu dengan manja menggesek-gesekkan tubuhnya lagi ke tangannya. Jikingmu mengeluarkan sebuah pisau belati, menyayat jarinya, lalu meneteskan darahnya ke dalam guci. Ular kecil dan kadal itu seolah mencium sesuatu yang lezat, langsung menyelam ke dalam guci dan minum dengan puas. Beberapa tetes darah menetes di tepi guci porselen. Kupu-kupu itu bereaksi sama seperti ular perak, dengan tidak sabar menjulurkan belalainya, menghisap darah seperti menghisap nektar bunga. Sesaat kemudian ular perak dan kupu-kupu itu kenyang, dan kupu-kupu itu pun terbang pergi. Ular kecil itu merayap keluar lagi dari dalam guci, lalu melilit ke pergelangan tangan Jikingmu seolah menjadi perhiasan. Jikingmu menatap mereka dengan serius dan memperingatkan, lain kali tidak boleh seperti ini lagi. Memang dia itu unik, tapi pemikirannya tidak sederhana. Kalian tidak seharusnya tertarik padanya. Ular kecil itu mendesis 2 kali seolah membantahnya. Jikingmu tidak berkata lagi, mengelus telapak tangannya yang terasa gatal. Pandangannya condong ke samping, jatuh pada gelas minuman boba yang tertulis sederet nomor di sisinya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu sudah datang menjemput.
Ketika mendengar mereka ingin pergi ke hulu mata air, wajahnya langsung berubah. Tidak bisa, kita sama sekali tidak boleh ke hulu. Ayahku bilang hulu sungai adalah tempat tinggal suku Miao pedalaman. Mereka tidak bergaul dengan kita. Penduduk kampung pedalaman memang tidak berhubungan dengan orang luar dan tidak menikah dengan orang luar. Beberapa tahun lalu, sebelum kampung Jiteng dibuka sebagai objek wisata, sebagian warga setuju untuk membuka perkampungan keluar, sebagian lagi sangat menolak. Kedua kubu berselisih tanpa ada yang mau mengalah. Akhirnya pihak yang menolak memisahkan diri dari perkampungan dan pindah ke pegunungan yang lebih dalam, dan tidak lagi berhubungan dengan kampung wisata. Kita tidak boleh masuk ke wilayah mereka, dan kita pun tidak tahu tepatnya di mana mereka tinggal. Tapi penduduk kampung pedalaman bisa keluar masuk kemana saja dengan bebas. Shen Yan hanya tersenyum santai. Kalau begitu, tolong antarkan kita ke hilir saja. Abu langsung lega dan dengan senang hati menyetujui. Baik, kalian bersiap-siap saja, kita bisa segera berangkat. Abu membawa mereka ke sebuah dataran dengan pemandangan yang sangat indah. Semua yang terlihat adalah hamparan hijau yang menyejukkan mata. Bugurusen, tempat ini jarang dikunjungi wisatawan, tapi pemandangannya juga sangat bagus. Shen Yan berjalan santai sambil membawa perlengkapan melukis. Air mengalir dari atas ke bawah, masuk dari akar gunung yang lebih tinggi. Kalau mengikuti aliran sungai, pasti bisa menemukan sumber mata air. Setelah melukis beberapa lembar dengan sungguh-sungguh, Shen Yan sedang berencana mencari alasan untuk menyingkirkan Abu agar bisa sendirian mengikuti aliran air ke hulu. Tiba-tiba Abu menerima telepon. Ia berlari terburu-buru ke sisi Shen Yan dengan wajah polosnya yang penuh permintaan maaf. Maaf Bu Guru Shen, si kabut terpeleset dan jatuh, sekarang sudah pingsan, aku harus segera pulang. Sepertinya hari ini aku tidak bisa lagi menemani kalian keliling kampung. Abu sangat menyesal tapi memang tidak ada jalan lain. Ia berpesan berkali-kali agar tidak pergi ke hulu, lalu bergegas pergi. Setelah Abu pergi, Shen Yan berkata kepada anggota tim selain Zouya dan Chen Cheng, kalian tunggu di sini, kita bertiga lanjut survei ke depan. Ia sebenarnya tidak berharap bisa menemukan sumber mata air hari ini, jadi ia hanya membawa ransel pendakian yang ringan, beserta sedikit air dan bekal makanan kering. Ketiganya pun berangkat. Setelah berjalan kira-kira 1 jam, ujung sungai masih belum terlihat. Shen Yan sudah sedikit terengah-engah. Ia menggunakan pisau belati untuk mengukir tanda di pohon-pohon yang dilewatinya, lalu menoleh ke belakang melihat anggota tim. Zouya dan Chen Cheng sudah bersandar di pohon dan berdiri di tempat, keduanya melambaikan tangan menandakan tidak sanggup berjalan lagi. Shen Yan mengeluarkan botol air yang tersisa sepertiga, membagikannya kepada 2 anggota tim. Istirahat dulu, kita jalan 1 jam lagi. Kalau masih belum ketemu sumbernya, kita balik lewat jalan yang sama. Setelah beristirahat sebentar, ketiganya berangkat lagi. 1 jam berlalu, aliran sungai masih tidak ada ujungnya. Matahari di tepi sungai sudah mulai condong ke barat. Ketika ketiganya berbalik dan berjalan beberapa saat, mereka terpana. Tanda yang tadi dibuat di pohon ternyata sudah tidak ada. Ketiganya berkeliling di dalam hutan hampir 1 jam lagi, tapi tetap tidak menemukan jalan pulang. Lingkungan di sekitar semuanya terlihat sama. Shen Yan bingung dalam hati, matahari semakin condong ke barat. Jelas bukan keputusan bijak untuk terus berjalan sekarang. Akhirnya mereka mendirikan kemah di tempat itu untuk beristirahat. Chen Cheng mengeluarkan tenda dan bersama Zouya mendirikannya bersama-sama. Shen Yan mengeluarkan ponselnya ingin menelepon anggota tim lainnya, namun ternyata sinyalnya hanya tersisa 1 garis yang sangat lemah. Ia mengangkat ponselnya dan berjalan belasan meter ke tempat yang sinyalnya sedikit lebih bagus, dan akhirnya berhasil menelepon keluar. Detik berikutnya, ia melihat pemuda yang tadi dijumpai di perkampungan. Pemuda itu belum menyadari kehadirannya, sedang jongkok menggali sebatang tanaman obat lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Shen Yan berlari kecil mendekatinya untuk menyapa. Jikingmu mendongak menatap Shen Yan yang muncul entah dari mana. Di dalam matanya yang hitam bersih tampak kebingungan sesaat,
lalu ia mengerutkan kening, seperti tidak mengerti apa yang Shen Yan katakan. Shen Yan dengan susah payah menjelaskan maksudnya dengan gerakan tangan, kami kesini untuk melukis tapi tersesat. Bisakah kamu tolong antarkan kami keluar? Jikingmu diam-diam menatapnya sebentar lalu berkata, hari sudah mau gelap, di gunung banyak ular dan serangga. Lebih baik jangan buru-buru berjalan. Shen Yan mengedipkan matanya 2 kali. Kamu bisa mengerti. Jikingmu menundukkan pandangannya. Ya, karena pedagang yang membeli tanaman obat semuanya orang luar. Kalau tidak bisa berbahasa nasional, tidak bisa berkomunikasi soal harga tanaman obat. Shen Yan memandang tanaman obat di dalam keranjang bambu pemuda itu, lalu menyadari sesuatu. Kemudian ia melirik ke tubuh pemuda itu, dan mendapati hanya ada seekor belalang sembah bunga berwarna merah muda. Ia pun memberanikan diri mengulurkan tangannya ke arah Jikingmu. Namaku Shen Yan, bisakah kamu memberitahuku namamu? Jikingmu selesai memetik sebatang tanaman obat lagi lalu berdiri. Ia hanya menatap Shen Yan sebentar lalu berkata, Jikingmu. Shen Yan mengembangkan senyuman cerahnya. Ji berarti terang, King berarti panjang, meskipun jiwa raga lenyap, perasaan terhadapmu tetap abadi seperti pohon cemara yang sudah berusia ratusan tahun. Maknanya sangat bagus. Kamu tidak keberatan kalau aku memanggilmu King kan? Belum selesai kata-kata itu terucap, belalang sembah di bahu Jikingmu langsung melompat dan terbang ke bahu Shen Yan, lompat sana lompat sini, tampak senang sekali entah kenapa. Shen Yan menelan ludah dan bertanya dengan hati-hati, dia tidak menggigitkan. Bolehkah aku menyentuhnya? Boleh. Shen Yan mengulurkan tangannya, menahan rasa takut dipatuk, lalu dengan cepat menyentuh punggung belalang sembah yang menonjol berwarna merah muda itu. Belalang sembah melompat 2 kali, tiba-tiba terbang dan berputar 2 kali di atas kepala Shen Yan, lalu hinggap di kepala Shen Yan. Shen Yan ketakutan sampai menyembunyikan lehernya dan memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Sebuah tangan besar menjangkau puncak kepalanya, dan belalang itu pun diambil, lalu melompat-lompat di telapak tangan Jikingmu. Jikingmu berkata sesuatu dalam bahasa daerahnya. Shen Yan terkejut sebentar. Jikingmu membuka telapak tangannya, dan belalang sembah itu kembali terbang ke bahu Shen Yan. Jikingmu tidak meminta kembali belalang sembah itu, lalu berjalan melewatinya. Ayo pergi, hari sudah mau gelap. Shen Yan diam-diam lega dalam hati. Dengan belalang sembah bertengger di bahunya, ia memanggil Zhou Ya dan Chen Cheng, lalu mengikuti Jikingmu menuju sebuah rumah panggung. Di sekitarnya tidak ada orang sama sekali. Hanya ada bangunan ini. Terlihat Jikingmu tinggal sendiri di sini. Zhou Ya berbisik kepada Shen Yan, Dr. Shen, orang itu kelihatannya menakutkan sekali, kamu kenal dari mana? Shen Yan mengenggam belalang sembah merah muda itu di telapak tangannya, memandangi punggung Jikingmu yang berjalan di depan. Tadi waktu beli minuman boba di kampung sempat ketemu sekali. Orangnya baik. Zhou Ya diam-diam mengangkat tanda tanya di dalam benaknya, lalu dari sudut matanya ia melihat di tangan Shen Yan entah sejak kapan ada seekor belalang sembah bunga. Dr. Shen, kamu dapat belalang sembah itu dari mana? Cantik sekali. Shen Yan tertawa dan pergi mencari Jikingmu untuk mengembalikan belalang sembah itu. Punya orang lain. Rumah panggung itu memiliki 3 lantai dengan pagar anyaman bambu di bagian luarnya. Jikingmu meminta mereka menginap di lantai 2, dan berpesan kepada semua orang untuk tidak naik ke lantai 3. Zhou Ya mendapat 1 kamar sendiri, sementara Shen Yan 1 kamar dengan Chen Cheng. Setelah mandi dan kembali ke kamar, Shen Yan mendengar dengkuran Chen Cheng yang menggelegar memenuhi ruangan. Shen Yan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengedipkan mata pelan, tampaknya malam ini memang tidak akan bisa tidur. Larut malam, di kamar Jikingmu, ular perak, kadal merah, dan belalang sembah bunga itu semuanya bertengger di atas guci di depan Jikingmu. Jikingmu mengambil belalang sembah yang sedang lahap memakan organ dalam seekor ular berbisa yang sudah mati. Ular perak langsung mendesis tidak senang ke arahnya. Dia takut kalian menyukainya, Atang. Belalang sembah bunga itu dengan sombong mengacungkan kaki depannya ke arah ular perak sebagai bentuk pamer.
Jikingmu mengetuk kepalanya. Kamu juga harus menahan diri, jangan pamer di depannya. Ia mengelus punggung belalang sembah yang berwarna merah muda itu, lalu menatap hutan yang gelap gulita. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Shen Yan sudah keluar dari kamar dengan 2 lingkaran hitam di bawah matanya, sambil menguap lebar. Ketika turun ke lantai bawah dan melirik dari sudut matanya, ia melihat Jikingmu juga sudah bangun. Jikingmu duduk di depan pintu sedang memangkas setangkai bunga merah yang sedang mekar dengan indah. Hari ini ia mengenakan pakaian berbahan kain panjang berlengan panjang dengan aksesoris sisipan perak, rambutnya disanggul dengan jepit. Tangannya memegang gunting untuk memotong ranting yang layu, lalu memberi pupuk dan menggemburkan tanah. Jikingmu yang ada di depan pintu seperti merasakan sesuatu dan mendongak. Shen Yan yang sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung mencoba melambaikan tangan ke arahnya sambil tersenyum, lalu diabaikan begitu saja. Tepat saat Shen Yan merasa canggung ingin menarik tangannya kembali, seekor belalang sembah merah muda terbang menghampirinya. Ia pun menggenggam belalang sembah itu dengan satu tangan, lalu dengan tangan lainnya menarik sebuah bangku kecil untuk duduk di samping Jikingmu, mengelus belalang sembah sambil memandangi Jikingmu yang sibuk bekerja. Belalang sembahmu ini lumayan menyukaiku ya. Di tubuhmu ada aroma yang dia sukai. Shen Yan yang mendengar itu langsung mencium-cium dirinya sendiri. Tidak ada bau apa-apa. Suasana hening. Shen Yan mencari topik lain. Tanaman obat ini kamu gali dari mana? Di hulu mata air, tanahnya lebih tinggi, sinar matahari bagus, cocok untuk tanaman obat liar tumbuh. Jikingmu memungut ranting bunga yang dipotong, lalu berdiri dan berjalan keluar. Shen Yan menggendong belalang sembah itu dan mengikutinya. Kalau begitu pasti pemandangan di hulu sangat indah sekali. King, apakah kamu masih sering ke hulu belakangan ini? Kami ingin melukis di sana, boleh ikut bersamamu. Jikingmu membasuh kedua tangannya dan menatap Shen Yan. Tidak boleh, kalian adalah wisatawan, tidak boleh masuk ke kampung pedalaman. Ekspresi Shen Yan tampak tulus dan mendesak, seolah menampilkan keinginan kuat seorang pelukis yang terobsesi dengan pemandangan alam. Meski nyawa taruhannya, benar-benar tidak boleh. Jikingmu melihat tahi lalat merah kecil di kelopak mata bawah Shen Yan, yang hanya bisa terlihat saat Shen Yan mengedipkan matanya. Ia memalingkan pandangannya dan berbalik badan. Ia mengambil ranting bunga yang baru dipotong dari kebun, membuang kuncupnya dan hanya menyisakan daun-daunnya saja, lalu menyerahkannya. Di dalamnya ada peta rute yang lengkap. Shen Yan terkejut, namun mengingat tujuan kedatangannya, ia tidak jadi keberatan. Aku akan membuatkan kalian peta rute. Meskipun tujuan akhir kita sama, tapi jalannya berbeda, jadi aku tidak bisa menemani kalian. Shen Yan mengangguk setuju, lalu menghitung barang bawaan ketiganya. Persediaan makanan dan obat-obatan darurat cukup untuk 2 hari. Satu-satunya kekurangan adalah setiap orang hanya membawa 1 botol semprotan pengusir serangga. Shen Yan hanya ragu beberapa detik sebelum memutuskan untuk tetap berangkat. Ketiganya masing-masing memanggul ransel pendakian sambil membawa peta, mendaki gunung hingga matahari sudah tinggi. Petanya sangat detail, namun pegunungan itu seolah bisa berubah-ubah bentuknya, dan mereka pun tersesat lagi di dalam hutan. Di jalan sudah dibuat tanda penunjuk arah pulang, tapi tidak bisa menemukan jalan untuk terus maju. Hutan sangat pengap dan panas hingga membuat mereka terengah-engah. Dengan tenaga yang tidak memadai, mereka duduk sejenak beristirahat di atas batu di tepi sungai. Zhou Ya jongkok di tepi sungai sambil melepas sepatunya ingin merendam kaki. Tiba-tiba ia menjerit keras. Zhou Ya matanya merah dan gemetar menunjuk betisnya sendiri. Bu Guru Shen, tolong aku. Terlihat di betisnya ada beberapa ekor lintah gunung yang sedang mengisap darah. Lintah gunung itu ukurannya tidak besar tapi bisa melompat, dan saat menggigit akan mengeluarkan sejenis zat yang menyebabkan mati rasa. Shen Yan dengan sigap menyalakan sebatang rokok dan menggunakan ujung rokok yang membara untuk membakar lintah itu. Chen Cheng yang ada di sampingnya langsung memeriksa dirinya sendiri dan juga menemukan beberapa lintah di betisnya yang sudah kenyang mengisap darah tapi masih enggan melepas gigitannya.
Ia pun mengikuti Shen Yan menyalakan rokok untuk membakar lintah-lintah itu. Zhou Ya hampir menangis. Mereka baru saja melewati hutan rawa, dan di sana tanah, daun-daun, dan rerumputan semuanya penuh dengan lintah gunung yang memenuhi pandangan mata. Shen Yan menyuruh ketiganya memakai topi, melindungi mulut dan hidung, menutupi semua kulit yang terbuka, lalu dengan cepat melewati daerah rawa itu. Shen Yan mendongak menatap matahari yang tertutup awan gelap. Tunggu sampai awan bubar dan suhu naik, mereka pasti akan lebih aktif. Cepat jalan. Ketiganya berkeringat dingin. Tidak peduli apakah masih ada lintah di kaki atau tidak, mereka hanya menundukkan kepala dan melewati hutan rawa itu. Setelah melewati hutan lintah, di jalan yang harus dilalui berikutnya sama sekali tidak ada satu pun pohon. Matahari yang terik langsung menyinari dari atas kepala ketiganya, suhu permukaan tanah terasa seperti di dalam panci kukusan raksasa. Pandangan Shen Yan mulai sedikit goyang, ini adalah pertanda awal kena sengatan matahari. Ia baru saja ingin menyuruh mereka mencari tempat yang teduh untuk beristirahat, ketika Zhou Ya tiba-tiba langsung jatuh tersungkur. Pipi Zhou Ya merah padam, bibirnya pecah-pecah, kedua matanya terpejam rapat. Keringat yang keluar terlalu banyak membuat tubuhnya tidak punya lagi cadangan cairan yang tersisa, hingga ia justru menggigil kedinginan. Shen Yan menuangkan air ke telapak tangannya lalu menepuknya ke wajah dan leher Zhou Ya, mencoba meringankan gejala sengatan panasnya. Setelah memeriksa keadaannya, Shen Yan mengerutkan dahi. Hatinya bergetar, ia cepat-cepat mengambil obat dari dalam ransel dan menyuntikkannya ke Zhou Ya. Untungnya di antara obat-obatan yang mereka bawa ada satu yang bisa bekerja cepat. Setelah disuntik, Zhou Ya langsung tertidur pingsan. Shen Yan berdiri. Matahari mau terbenam, kita dirikan kemah di sini. Setelah memastikan anggota tim sudah aman, Shen Yan pergi mencari kayu untuk menyalakan api. Di sekitar sini semuanya lembab, jadi ia pergi sedikit lebih jauh untuk mencarinya. Setelah mengumpulkan setumpuk kayu dan baru hendak pergi, ia mendengar ada gerakan di semak-semak tidak jauh dari sana. Ketika ia mendekat untuk melihat, ternyata itu adalah Jikingmu. Kaki Jikingmu terjepit oleh sebuah perangkap binatang, sedang dengan susah payah mencoba melepaskan jepitannya. Shen Yan terkejut, langsung bergegas menolong dan membebaskannya. Untungnya lukanya tidak parah. Pakaian adat Jikingmu cukup tebal di bagian roknya, sehingga perangkap itu hanya melukai sedikit kulitnya dan sedikit mengeluarkan darah. Di sekitarnya berserakan tanaman obat dan sebuah keranjang bambu. Shen Yan memapah Jikingmu sambil berkata, "Kamu bilang, kita ini terlalu sering bertemu ya. Padahal sudah dikasih peta, kami tetap nyasar. Dan kamu malah terluka, ikut kami balik ke kemah dulu ya, aku ada obat." Jikingmu sepertinya sudah terlalu lama terjebak di dalam perangkap binatang itu, wajahnya lesu dan tidak terlalu ingin bicara. Wajahnya sedikit pucat, ia tadi berangkat jauh lebih pagi dari mereka. Melihat tanaman obat yang sedikit terkumpul di dalam keranjang bambu, kemungkinan besar ia sudah terjebak di dalam perangkap itu hampir setengah hari. Setelah memapahnya kembali ke kemah, Shen Yan dengan hati-hati mengambil kotak obat dan mengobati betisnya. Lalu ia mempersilakan Jikingmu untuk tidur di tendanya sendiri, sementara ia pergi berdesakan dengan Chen Cheng. Tengah malam, Shen Yan bangun untuk ke toilet. Selesai dari toilet, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah kemah. Shen Yan bergegas berlari kembali ke kemah. Setelah itu langkahnya tiba-tiba terhenti mendadak, kulit kepalanya terasa merinding. Di dalam perutnya terasa mual secara fisik. Terlihat kemah mereka sudah dikepung oleh gerombolan laba-laba yang berjejal-jejal. Laba-laba itu dengan seekor yang sedikit lebih besar sebagai pemimpin, berbondong-bondong menyerbu tenda dengan tidak waras. Chen Cheng menggendong Zhou Ya yang pingsan karena demam di depan unggun api, memegang obor sambil mati-matian mengusir laba-laba itu. Shen Yan dengan langkah cepat berlari kembali ke tenda yang belum diserbu laba-laba, mengambil semprotan pengusir serangga dari dalamnya, melempar 2 botol ke Chen Cheng, lalu mengambil 1 botol untuk dirinya sendiri dan menyemprotkannya ke tanah, membukakan jalan untuk Chen Cheng dan Zhou Ya. "Cepat keluar!"
Chen Cheng sambil menjaga Zhou Ya di belakangnya terus menyemprot ke arah laba-laba, lalu dengan terhuyung-huyung berhasil keluar. Shen Yan tidak diam saja, ia mengambil alih obor dari tangan Chen Cheng, mengeluarkan wadah portabel yang selalu dibawa dalam ranselnya, membuat lingkaran zona aman di bawah kakinya, lalu langsung menyalakan bensin. Lingkaran api itu mengurung mereka dengan aman di dalamnya. Shen Yan bersyukur bahwa tanah di sekitar mereka adalah tanah datar tanpa tanaman apapun, sehingga tidak akan merusak hutan sedikitpun. Selain itu di samping mereka juga ada sebuah sungai. Gerombolan laba-laba itu ketakutan melihat cahaya api, dengan berani terus menatap ketiganya yang berada di dalam lingkaran api, berputar-putar di sekeliling tanpa mau pergi. Setelah Shen Yan memastikan mereka tidak ada yang terluka, ia sedikit lega. Lalu teringat sesuatu dan langsung menarik Chen Cheng. "Ji Qingmu mana? Kamu lihat dia tidak?" Wajah Chen Cheng sedikit pucat dan bicaranya tidak begitu lancar. "Masa dia masih tidur di dalam tenda?" Shen Yan langsung khawatir. Suara sebesar ini tapi tidak juga terbangun, jangan-jangan lukanya terinfeksi dan ia pingsan karena demam. Jantungnya kembali mencelos ke tenggorokan. Shen Yan meraih semprotan pengusir serangga yang tersisa satu, sambil terus mengayunkan obor untuk mengusir laba-laba, bergerak menuju tenda. Ji Qingmu ternyata memang masih ada di kemah. Ia berdiri di tepi unggun api dengan gerombolan laba-laba yang sama-sama mengepungnya dari sekeliling. Namun laba-laba itu hanya meringkuk di tanah. Melewati cahaya api, Ji Qingmu dengan tenang beradu pandang dengan Shen Yan. Shen Yan berlari dengan cepat ke sisi Ji Qingmu, lalu menyodorkan botol semprotan terakhir ke tangannya. Kemudian dengan satu gerakan ia meraih tangan Ji Qingmu yang lain dan langsung berlari. Shen Yan hanya menggunakan satu obor untuk membuka jalan. Terlihat laba-laba merah yang menjadi pemimpin gerombolan tidak takut pada api sama sekali, rela tiga kakinya terbakar demi memanjat ke tangan Shen Yan. Shen Yan merasakan lehernya perih. Secara naluriah ia menepuk lehernya dengan keras. Ia menangkap laba-laba itu dan membantingnya ke tanah dengan kuat. Racun dengan cepat menyebar, dari rasa perih di awal berubah menjadi rasa terbakar yang meluas kemana-mana, terus menjalar hingga ke bahu. Hanya berhenti beberapa detik, gerombolan laba-laba itu kembali mengejar. Shen Yan menggigit bibir bawahnya dan menggeleng-gelengkan kepalanya yang mulai pusing. Ia meraih semprotan pengusir serangga. Ji Qingmu melemparkan semprotan itu ke arahnya. Shen Yan dengan cepat membubarkan laba-laba yang paling dekat dengan mereka. Bersamaan dengan itu, Ji Qingmu di belakangnya diam-diam menggerakkan ibu jari tangan kanannya menyentuh ruas jari telunjuknya. Gerombolan laba-laba itu seketika berhenti. Kepala Shen Yan semakin pusing, namun ia tetap dengan teguh melindungi Ji Qingmu di belakangnya, lalu menyodorkan semprotan yang hampir habis kembali ke tangan Ji Qingmu. Sampai ia berhasil membawa Ji Qingmu kembali ke lingkaran api, baru ia benar-benar bisa bernapas lega. Gerombolan laba-laba di sekeliling tiba-tiba semuanya pergi berhamburan. Shen Yan menopang tubuhnya yang gemetaran dengan wajah yang pucat, dan dengan ekspresi tegang bertanya kepada Ji Qingmu, "Kamu tidak terlukakan?" Matanya sudah sangat berkunang-kunang. Wajah Ji Qingmu bergoyang-goyang di depan matanya, ia hampir tidak bisa berdiri tegak. Sebuah tangan yang kuat dengan mantap menopang pinggangnya. Alis Ji Qingmu sedikit mengerut, merasakan tubuh Shen Yan yang terus gemetar tanpa henti, diam beberapa detik baru berkata, "Tidak apa-apa." Chen Cheng mengambil jarum suntik dan hendak menyuntikkan obat penawar racun untuk Shen Yan. Shen Yan kakinya gemetar dan hatinya berdegup kencang sekali. Bibirnya pucat seperti kertas dan keringat dingin bercucuran deras. Shen Yan sudah tidak punya tenaga untuk berbicara. Rasa sakit di leher sudah menjalar ke seluruh tubuh, bahkan bernapas pun terasa menyentuh racun pekat di kulitnya. Matanya yang indah membengkak sampai tidak bisa dibuka karena perihnya. Apakah ia akan mati? Di tengah kesadarannya yang samar, bibirnya disentuh oleh sebuah ujung jari yang dingin. Kemudian di dalam mulutnya seperti ada rasa darah yang samar-samar. Belum sempat ia memikirkannya, ia sudah terjerumus ke dalam kegelapan yang pekat. Chen Cheng dan Zhou Ya mengambil jarum suntik obat penawar racun dan baru hendak menyuntiknya ke Shen Yan,
ketika mereka melihat Jikingmu mengusapkan ujung jarinya ke bibir Shen Yan. Kamu memberi Bu Guru Shen makan apa? Jikingmu berdiri, tangan yang tadi menyentuh bibir Shen Yan disembunyikan ke dalam lengan bajunya. Tanaman obat bisa menetralisir racun. Meski begitu, keduanya tidak melihat Jikingmu mengambil tanaman obat apapun. Namun ketika Zhou Ya memeriksa suhu tubuh Shen Yan, ia terkejut dan girang. Benar, suhu tubuh Bu Guru Shen sudah turun. Tidak perlu lagi disuntikkan obat penawarnya. Setelah berkata demikian, ia pergi. Jikingmu menginjak-injak mayat laba-laba, lalu datang ke kemah yang tadi baru saja diserbu laba-laba. Tanah berpasir penuh dengan jejak laba-laba yang merayap, juga sisa-sisa kekacauan pelarian Shen Yan dan kawan-kawan. Setelah berdiri di sana, terdengar suara gemerisik laba-laba merayap di tanah. Seekor laba-laba merah yang kehilangan 3 kakinya merayap naik mengikuti celana Jikingmu, lalu naik hingga ke pergelangan tangannya. Jikingmu membuka telapak tangannya, dengan wajah tanpa ekspresi memandangi laba-laba merah yang dengan manjanya meringkuk di telapak tangannya, mengibaskan kakinya yang cacat dengan gaya seperti kotak. Aku hanya menyuruhmu menakut-nakuti mereka, tidak menyuruhmu menyerang. Detik berikutnya Jikingmu merapatkan kelima jarinya. Hanya terdengar suara letupan benda yang hancur. Laba-laba merah itu langsung pecah berkeping-keping. Cairan berbau amis bercampur dengan sisa-sisa kaki laba-laba meluber keluar, menetes di atas batu di tanah dan mendesis. Shen Yan berkeringat dingin saat terbangun karena rasa sakit yang merobek-robek lehernya. Namun begitu bergerak, luka itu terasa semakin nyeri, ia secara naluriah ingin menggaruknya. Lengannya ditangkap oleh sebuah tangan. Katanya sudah banyak yang bilang, racun suku Miao bisa menaklukkan siapa saja, tapi pria itu justru tidak percaya, tetap nekat mengganggu pemuda suku Miao dari kampung pedalaman. Dan sampai akhirnya setelah disiksa pemuda itu selama 7 hari 7 malam, barulah pria itu menyesal dan menangis mundur ke belakang. Racun yang aku tanamkan di tubuhmu sepertinya masih belum cukup dalam. Pria itu menangis sambil mundur ke belakang, sudah cukup dalam, sudah cukup. Aku sudah tidak kuat lagi. Shen Yan mendongak dan melihat Jikingmu berdiri di sisinya. Jubah luar pakaian adatnya sudah dilepas dan diselimutkan di tubuh Shen Yan sendiri. Ia menggenggam tangan Jikingmu dengan wajah penuh kekhawatiran. Aking, kamu tidak apa-apa kan? Lehernya berdenyut-denyut terasa sakit. Mendengar Jikingmu bilang tidak apa-apa, ia baru bisa sedikit lega. Ia ingin bangkit untuk melihat keadaan anggota tim, tapi langsung ditekan kembali. Mereka juga tidak apa-apa. Shen Yan bengong menatap Jikingmu dari bawah. Ia merasa Jikingmu sedikit berbeda, ekspresinya sedikit lebih kaya dari biasanya. Di dalam hatinya diam-diam muncul rasa senang yang tersembunyi. Dalam hati merasa luka ini diterima dengan sepadan. Ia berbaring dengan baik-baik, namun lehernya terasa gatal sekaligus perih, selalu ingin menggaruk. Ia menolehkan kepala dan melihat Jikingmu menghaluskan beberapa batang tanaman obat, lalu berjalan kembali ke sisinya untuk mengobati lukanya. Shen Yan menunduk membuka beberapa kancing kemeja bagian atas, lalu memiringkan kepalanya untuk memperlihatkan luka gigitan di lehernya. Tempat yang digigit masih terasa nyeri. Gerakan Jikingmu sangat lembut. Begitu tanaman obat dioleskan, rasa gatal yang menyiksa itu langsung mereda. Shen Yan merasakan kondisi tubuhnya sekarang sudah jauh membaik. Tanpa ragu ia mengerlingkan matanya menatap Jikingmu dengan senyuman. Aking, apakah kamu yang mencari tanaman obat untuk menyelamatkanku? Jikingmu menatap matanya dengan penuh penyelidikan. Mengapa kamu memberikan botol semprotan pengusir serangga yang terakhir kepadaku? Shen Yan tanpa pikir panjang menjawab, karena aku tidak mau kamu terluka. Aking, kamu adalah dewa keberuntunganku. Kalau bukan karena ada kamu kali ini, mungkin aku sudah mati di sini. Panggilan dewa keberuntungan terasa sangat asing bagi Jikingmu. Kamu tidak pernah berpikir bahwa aku yang sudah bertahun-tahun melewati jalan ini untuk mencari tanaman obat pasti punya cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Mengapa kamu tetap memberikan benda yang bisa menyelamatkan nyawa itu kepadaku? Shen Yan tidak langsung menjawab,
ia malah menatap mata Jikingmu. Aking benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Jikingmu jarang sekali menunjukkan ekspresi bingung. Shen Yan kembali mendekatkan wajahnya, hanya berjarak beberapa sentimeter dari hidungnya, mengedipkan mata indainya, mengucapkan paruh kalimat pertama dengan nada memanjang. Karena aku suka kamu. Sepertinya Jikingmu tidak mengira akan ada serangan mendadak seperti ini. Bulu matanya yang indah bergerak tanpa daya. Ekspresi pura-pura polosnya itu membuat hati Shen Yan terasa seperti dicakar kucing. Jikingmu menatap bola matanya yang berputar-putar lincah itu. Di dalam matanya gelap dan dalam. Orang-orang dari luar selalu menggunakan kata-kata manis untuk menipu gadis-gadis di perkampungan, dan ibunya sudah membuktikannya dengan nyawa. Sebenarnya apa tujuan Shen Yan yang sesungguhnya? Keempat orang itu menunggu di dalam lingkaran api semalaman, sampai langit mulai terang dan bensin habis terbakar, baru mereka kembali ke kemah. Semalam berlalu, Shen Yan sudah pulih. Ketiganya membereskan barang di kemah. Jikingmu pergi sebentar. Shen Yan sedikit ragu apakah harus terus melanjutkan perjalanan atau tidak. Obat penawar racun dan perlengkapan masih mencukupi, tapi semprotan pengusir serangga hanya tersisa setengah botol terakhir. Ia khawatir kalau terus maju akan bertemu lagi serangga seperti tadi malam. Tepat saat ia masih ragu, Jikingmu kembali. Ia memberitahukan rute perjalanan selanjutnya secara lengkap dan menyeluruh kepada Shen Yan, lalu tidak ikut bersama mereka melainkan pergi sendiri meninggalkan rombongan. Shen Yan agak terkejut. Tadinya ia kira karena kali ini secara tidak sengaja berhasil menolong Jikingmu, pasti Jikingmu akan ikut bersama mereka. Ternyata Jikingmu tetap tidak mau membawa mereka serta. Sebelum Jikingmu pergi, Shen Yan menyodorkan beberapa bungkus biskuit darurat dan air kepadanya. Akhirnya ia tidak bisa menahan diri dan bertanya, bisakah kita bertemu lagi? Jikingmu tidak menjawab, hanya menatapnya sebentar, lalu dengan tenang pergi. Setelah Jikingmu pergi, rombongan Shen Yan kembali berangkat. Sebelum berangkat, ia menemukan ada sesuatu yang tertinggal di depan tenda Jikingmu. Itu adalah sebuah wadah dengan tutup terpasang. Ukurannya sebesar telapak tangan, tutupnya berwarna abu-abu dengan lubang-lubang kecil yang rapat, tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya tapi terasa berat. Shen Yan awalnya ingin membukanya untuk melihat, namun setelah berpikir lagi, ini adalah barang pribadi Jikingmu. Ia pun memasukkan guci itu ke saku luar ranselnya, menunggu sampai bertemu Jikingmu lagi untuk dikembalikan. Ketiganya berjalan dengan lancar sepanjang jalan, namun tidak lama kemudian tersesat lagi. Setelah nyasar sekali, Shen Yan sudah menjadi lebih waspada, membuat tanda-tanda yang lebih rapat dan tidak mungkin tersesat lagi. Namun ketiganya menatap kulit pohon yang tidak ada tanda apa-apanya, kulit kepala mereka terasa merinding. Sudah berputar-putar setengah hari, matahari sudah mulai condong ke barat. Ketika melewati hutan bambu, Shen Yan tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Jatuhan itu langsung membuat pergelangan kakinya keseleo, terasa sakit sampai berkeringat dingin dan harus dipapah baru bisa berjalan. Akhirnya Zouya melihat setitik cahaya harapan, dengan girang menunjuk sebuah desa yang lampunya menyala di kaki gunung. Dr. Shen, lihat itu. Apa di sana ada orang yang tinggal? Ketiganya kembali menyala harapannya, berjalan menuju cahaya lampu yang tidak jauh dari sana. Saat langit sudah benar-benar gelap, ketiganya akhirnya sampai di sumber cahaya itu. Itu adalah sebuah desa yang sangat tua. Pintu masuk desa ini ditopang oleh dua tiang kayu yang sudah pudar warnanya. Di tengah-tengah pintu masuk tergantung sebuah kepala kerbau, memancarkan suasana misterius dan mencekam. Di kedua sisi pintu masuk tergantung kain bermotif tulisan kuno yang sudah usang. Ayo masuk, tempat ini kemungkinan adalah kampung pedalaman. Kita lihat apakah bisa minta tumpangan semalam kepada penduduknya. Kalau tidak bisa ya kita jalan lagi. Ketiganya mengikuti jalan setapak berbatu ke dalam kampung. Sepanjang jalan semua pintu rumah tertutup rapat. Susah payah akhirnya mereka menemukan seorang perempuan parubaya berpakaian adat suku Miao yang sedang berjalan. Shen Yan belum sempat membuka mulut untuk menyatakan maksud kedatangannya,
perempuan warga kampung itu sudah menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Cangkulnya pun ditinggalkan begitu saja, mulutnya mengucapkan sesuatu dalam bahasa suku Miao lalu berlari tunggang langgang. Shen Yan kakinya nyeri, wajahnya sudah pucat-pucat. Mereka perlu segera menemukan tempat menginap. Namun pintu-pintu di kampung semuanya tertutup rapat. Ketiganya mengetuk beberapa pintu namun tidak ada yang keluar membukakan. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara keributan yang cukup besar. Mereka menoleh, ternyata perempuan yang tadi berlari kaget itu kini sudah kembali membawa serombongan orang besar. Setiap orang memegang obor. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang memegang tongkat kayu dengan bentuk yang khas. Lelaki tua itu mengarahkan tongkatnya ke arah mereka, dan orang-orang di belakangnya langsung berhamburan maju mengikat ketiganya. Shen Yan berusaha menjelaskan bahwa mereka bukan orang jahat, namun karena bahasa tidak sama, mereka terseret dan ditarik ke sebuah tiang batu di tengah-tengah perkampungan. Warga kampung ramai berdebat satu sama lain, seperti sedang membahas bagaimana cara menangani mereka. Dari balik lelaki tua itu muncul seorang gadis suku Miao yang berwajah cantik. Rambutnya dihiasi aksesori perak, tangannya melingkari gelang perak, dan genta perak di kepang rambutnya berbunyi gemerincing. Di sampingnya mengikuti seekor anjing berbulu putih panjang seukuran setengah badan manusia. Gadis suku Miao itu berbicara sesuatu dalam bahasa suku Miao kepada lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangguk lalu berjalan ke depan ketiganya, menatap satu persatu. Anjing besar itu juga ikut menghampiri, mencium satu persatu seperti sedang memilih makanan. Zouya yang takut anjing menangis sambil menendang-nendang dengan kakinya, berteriak minta pergi. Anjing putih itu selesai mencium Zouya dan Chen Cheng, lalu berhenti di sisi Shen Yan, menjulurkan lidah dan menggonggong dua kali dengan penuh semangat ke arah gadis di belakangnya. Gadis suku Miao itu mendongakkan dagu, anjing itu mendapat izin dan langsung menggigit ujung celana Shen Yan sambil mengayun-ayunkannya. Jantung Shen Yan berdegup keras. Ia menendang anjing itu dengan kakinya yang masih baik, namun anjing putih itu berhasil merobekkan ujung celananya. Di tengah-tengah pergerakan itu, guci yang tersimpan di saku luar ransel jatuh terguling ke depan semua orang. Detik berikutnya, seekor ular kecil berwarna putih keperakan membuka tutupnya dari dalam dan merayap keluar. Ia menegakkan tubuhnya dan mendesis ke arah anjing besar yang memperlihatkan taringnya itu. Anjing putih itu langsung menjepit ekornya dan berlari kembali ke sisi gadis suku Miao itu. Shen Yan merasakan bulu romanya berdiri. Ia tidak tahu ternyata isi guci itu adalah ular perak milik Jikingmu. Ular perak itu berdiri tegak dengan tatapan dingin memandangi semua orang. Seluruh warga kampung yang ada di sana semuanya terkejut, saling berbisik satu sama lain. Lelaki tua itu berkata sesuatu kepada gadis suku Miao itu. Gadis suku Miao itu menatap Shen Yan dengan pandangan yang dalam, lalu membawa anjingnya berbalik pergi. Tidak lama kemudian gadis suku Miao itu membawa seseorang. Begitu Shen Yan melihat siapa yang datang, matanya langsung bersinar. Setelah Jikingmu muncul, lelaki tua dan gadis suku Miao itu menahan ekspresi mereka beberapa tingkat dan berdiri di sisinya. Ada seorang anak kecil yang mainan bola kayunya tidak sengaja jatuh di tanah. Anak laki-laki kecil itu berlari mengejar bolanya dan menabrak kaki Jikingmu. Seorang perempuan yang tergesa-gesa mengejar dari belakang langsung berlutut di tanah dan dengan cepat meraih anak itu ke dalam pelukannya. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Jikingmu jongkok, memungut bola kayu di tanah dan mengulurkannya kepada anak laki-laki kecil itu. Si kecil ingin meraihnya, namun dengan cepat ditarik kembali oleh si perempuan. Jikingmu pun meletakkan bola itu di sampingnya, lalu berjalan menuju ke arah Shen Yan dan kawan-kawan. Ia berjalan ke hadapan ketiganya, ekspresinya sedikit terkejut namun dengan cepat kembali tenang. Ia bertanya beberapa kalimat kepada lelaki tua itu dalam bahasa suku Miao. Lelaki tua itu dengan marah mengoceh panjang lebar. Meski Shen Yan tidak mengerti, ia bisa menebak itu adalah kalimat-kalimat yang menyalahkan mereka karena sudah menerobos masuk ke kampung pedalaman. Jikingmu berbicara dengan sopan kepada lelaki tua itu namun tidak dengan rendah diri, dan berbicara cukup lama.
Gadis suku Miao itu dengan tidak senang membantah Ji Qingmu beberapa kali, namun setelah ditatap dengan keras oleh lelaki tua itu, dengan terpaksa barulah ia diam. Selesai berbicara, lelaki tua itu membawa semua orang pergi. Setelah warga kampung semuanya pergi, Ji Qingmu baru berjalan mendekat dan melepaskan tali yang mengikat ketiganya. Kampung pedalaman tidak menerima orang luar, kalian seharusnya tidak masuk ke kampung ini. Dari situasi tadi, Shen Yan menebak bahwa lelaki tua itu tampaknya seperti tetua kampung, itulah mengapa Ji Qingmu bersikap sangat hormat saat berbicara dengannya. Shen Yan merasa sangat bersalah. Maaf Aking, kami sudah menyusahkanmu. Ular perak di tanah melihat Ji Qingmu dan dengan senang merayap mendekat. Setelah ditatap sekali, dengan tidak rela ia merayap ke tempat yang lebih jauh. Aku sudah menjelaskan kepada tetua bahwa aku mengenal kalian, kalian tidak berniat jahat, hanya karena tersesat saat melukis dan tidak sengaja masuk ke kampung ini. Shen Yan berdiri, kakinya masih keseleo sehingga tidak bisa berdiri dengan stabil. Bibirnya pecah-pecah dan pucat karena seharian tidak minum air. Aking, kami sudah menyusahkanmu tapi kamu masih mau membantu kami sebegini banyak. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana berterima kasih kepadamu. Tapi bisa bertemu lagi denganmu, aku sangat senang. Ji Qingmu berkata, ikut aku. Kalian bisa bermalam di kampung malam ini. Ia lalu membawa mereka berjalan beberapa saat di dalam kampung, sampai tiba di sebuah rumah panggung yang agak kusam. Rumah panggung itu sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Taman di depan pintu terbengkalai dan di sekelilingnya tumbuh banyak rumput liar. Ini adalah kediaman lama ibuku, sudah lama tidak ada yang tinggal. Kalian bertahanlah di sini. Ada tempat tinggal saja sudah lebih dari cukup, ketiganya mana masih mau memilih. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka mengikuti Ji Qingmu masuk ke dalam rumah panggung itu. Bagian luarnya memang terbengkalai, tapi bagian dalamnya sudah dibersihkan. Apakah orang tua kamu juga tidak tinggal di sini? Katanya sudah banyak yang bilang racun suku Miao bisa menaklukkan siapa saja, tapi pria itu tidak percaya, tetap nekat mengganggu pemuda itu. Sampai akhirnya setelah disiksa oleh pemuda itu selama 7 hari 7 malam dengan keras, pria itu baru menyesal, menangis sambil berteriak mundur ke belakang. Sudah cukup dalam. Aku tidak pernah bertemu ayahku. Ibuku sudah tidak ada. Shen Yan terdiam cukup lama baru memahami maksud kata-katanya, lalu meminta maaf dengan penuh rasa bersalah. Ji Qingmu mengurus mereka lalu pergi. Shen Yan bahkan tidak sempat bertanya ia hendak kemana. Karena pergelangan kaki yang keseleo terasa sangat nyeri, Shen Yan berbaring namun tidak bisa tidur. Sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba terdengar ada gerakan samar-samar di depan pintu. Ia kira Ji Qingmu sudah kembali, jadi ia pun bangkit dan dengan kaki pincang berjalan ke halaman. Di luar terlalu gelap, Shen Yan tidak bisa melihat jelas siapa yang ada di balik pintu kayu itu, ia pun memanggil, Aking. Namun yang mendobrak masuk ternyata adalah seekor anjing putih, tepat seekor anjing yang tadi sore menggigit Shen Yan. Shen Yan terkejut dan secara refleks mundur ke belakang. Tidak disangka tumitnya tersandung ambang pintu, ia tidak berhasil berdiri dan tubuhnya jatuh ke belakang. Pergelangan kakinya yang keseleo semakin terasa parah, tulang ekornya seperti hancur berkeping-keping. Wajah Shen Yan seketika pucat. Anjing putih itu duduk di depannya sambil menjulurkan lidah dan terengah-engah, bola matanya terus menatap Shen Yan. Suara gemerincing genta perak terdengar, gadis suku Miao yang tadi dijumpai di sore hari melangkahi ambang pintu dan masuk. Kakak perempuanku bilang kalian tidak mengerti bahasa suku Miao, jadi ia menyuruhku berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa nasional. Ia menatap Shen Yan dari atas ke bawah dengan penuh penilaian, lalu mendengus dan memperingatkan dengan kepala mendongak. Kalian segera pergi dari kampung ini. Shen Yan baru hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara yang dingin dan jernih. Zuoran, kamu sedang apa? Anjing putih yang tadi begitu gagah berani langsung menjepit ekornya dan bersembunyi di belakang Zuoran. Shen Yan ingin berdiri, namun tubuh bagian bawahnya seperti sudah diremukkan,
sudah mencoba beberapa kali tetap tidak berhasil berdiri dan dengan memalukan kembali duduk di lantai. Ia hanya bisa tersenyum canggung ke arah keduanya. Zuoran terlihat penuh amarah namun juga sedikit takut. Kak Adai, mereka adalah orang luar, tidak boleh tinggal di kampung ini. Jikingmu menatapnya dingin dan berkata satu kata, keluar. Zuoran menggigit bibirnya dan masih ingin berkata sesuatu, namun belalang sembah bunga di bahu Jikingmu bergerak agresif ke depan. Zuoran menutup mulutnya, dengan kesal memelototi Shen Yan, lalu membanting pintu dan pergi. Shen Yan sedikit terkejut, gadis suku Miao itu terlihat agak takut pada Jikingmu. Sampai Jikingmu berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya ke arahnya, baru Shen Yan tersadar. Ia menaruh tangannya di atas tangan Jikingmu dan berdiri. Jikingmu meminta Shen Yan duduk kembali di tempat tidur, meletakkan kaki yang terluka di atas lututnya sendiri, lalu dengan inisiatif menggulung celana untuk mengobati lukanya. Shen Yan tidak tahu harus berbuat apa dan memanggil namanya sekali dengan canggung. Jikingmu menghentikan gerakannya, ekspresinya sedikit bingung, lalu bertanya apakah terasa sakit. Shen Yan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya sekarang. Tindakan Jikingmu ini seolah membuat jarak di antara keduanya semakin dekat. Sudut bibirnya tidak bisa menahan senyuman. Tidak sakit. Jikingmu menghela nafas sekali, lalu kembali menunduk dan dengan tekun membalut lukanya. Shen Yan memandang belalang sembah itu dan dengan ragu mengulurkan tangannya. Tidak disangka belalang sembah itu benar-benar terbang masuk ke telapak tangannya. Ia dengan girang mengelus belalang sembah itu sebentar, baru mencari topik pembicaraan secara asal. Kenapa aku merasa orang-orang di kampung ini seperti sangat berontak ya? Jikingmu selesai membalut lukanya. Kampung pedalaman tidak boleh menikah dengan orang luar. Ayahku bukan orang dari sini. Darahku tidak murni. Suaranya sangat pelan, terdengar begitu membuat orang iba. Shen Yan mengajukan pemikirannya. Dalam benak orang-orang kampung pedalaman, anak yang darahnya tidak murni adalah kesialan, pembawa malapetaka. Itulah mengapa Jikingmu tinggal sendiri. Jikingmu yang kehilangan perlindungan orang tua, tumbuh besar sendirian di kampung yang terbelakang ini, pasti sangat berat. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa menggenggam tangan Jikingmu sambil diam. Namun rasa iba dan kasihnya justru terasa sangat asing bagi Jikingmu. Tapi kehangatan telapak tangan yang menempel di punggung tangannya itu, seolah lebih cepat meresap dari racun paling pekat sekalipun, hingga membuat Jikingmu dengan cepat menarik tangannya kembali. Zuoran yang membuatmu terluka. Aku akan menjelaskan situasinya kepada tetua dan membiarkan kamu tinggal untuk memulihkan diri sebelum pergi. Shen Yan terdiam sesaat lalu mengedipkan mata, hatinya sedikit puas dengan dirinya sendiri. Tetua juga sudah tahu Zuoran semalam datang menemuimu. Ia setuju kalian sementara tinggal di sini. Ia juga mengizinkan kalian pergi ke hulu untuk melukis. Tapi tidak boleh mengabadikan nama tempat maupun apapun yang ada di kampung ini. Mendengar itu, Shen Yan langsung melompat berdiri dan merangkul leher Jikingmu. Jikingmu dengan stabil menerima serangan Shen Yan, lalu kedua tangannya menopang pinggang Shen Yan yang ramping itu dan mendorongnya menjauh dari dirinya. Shen Yan melepaskan pelukannya, pipinya sedikit memerah dan menatap Jikingmu sambil berbisik membela diri, "Itu, aku terlalu senang." Jikingmu memalingkan kepala, pangkal telinganya samar-samar memerah. Melihatnya yang begitu polos murni, hati Shen Yan terasa seperti digaruk-garuk sesuatu. Namun ia tahu kapan harus berhenti. Jikingmu hendak pergi dan ia pun tidak menahannya, hanya dengan penuh rasa tidak rela memandangi punggung itu. Tidak lama setelah Jikingmu pergi, Shen Yan tertidur. Ketika terbangun, sudah sore hari. Ia membuka selimut dan turun dari tempat tidur, lalu menemukan ada sebuah tongkat dari kayu yang bertambah di sisi tempat tidur. Ia terdiam beberapa detik, hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Keinginannya untuk bertemu Jikingmu mencapai puncaknya. Sementara Jikingmu ada di halaman depan, sedang memperbaiki pagar bambu yang rusak. Hati Shen Yan bergetar. Ia mengambil kertas dan pena yang selalu ia bawa dari dalam ranselnya, lalu bersandar di pintu untuk menggambar sketsa kecil Jikingmu. Di tengah proses itu,
Jikingmu melihat Shen Yan. Melihat Shen Yan serius memeluk buku sketsanya dan menunduk menggores-goreskan sesuatu, Jikingmu pun tidak mengganggunya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Shen Yan menghela nafas panjang puas, meniup abu pensil di atas kertas, lalu mengangkatnya menghadap matahari untuk dinikmati. Dengan puas ia melipat gambar itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam ransel. Baru kemudian ia menopang tongkat itu dan dengan satu langkah satu terpincang berjalan ke halaman. Ia bersandar di pagar sambil memandang Jikingmu dengan senyuman di matanya. King, terima kasih untuk tongkatnya. Jikingmu mendongak menatapnya sebentar lalu kembali menganyam. Anggota timmu memintaku memberitahumu bahwa mereka pergi melukis ke hulu. Mereka minta kamu tetap di kampung untuk memulihkan diri. Shen Yan meluruskan pikirannya. Ia tahu setelah anggota tim mengambil sampel dan kembali, ia tidak punya lagi alasan untuk tetap tinggal di sisi Jikingmu. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk dirinya sendiri, namun terkendala oleh hubungan mereka yang masih di sini, ia tidak bisa berkata apa-apa. Kampung pedalaman begitu menolak mereka, tinggal pun hanya akan menyusahkan Jikingmu. Suasana hatinya tiba-tiba menurun drastis. Ia juga tidak lagi punya semangat untuk bergurau dengan Jikingmu, lalu berkata kakinya sakit dan langsung kembali ke dalam kamar. Ekspresi kehilangannya itu dilihat oleh Jikingmu, yang lalu merasa sedikit bingung. Sudah mendapatkan yang diinginkan, mengapa masih tidak senang? Ia tidak bisa memahaminya, meski Shen Yan sudah membawa begitu banyak hal yang di luar kendalinya, menyuruh mereka pergi meninggalkan kampung barulah yang seharusnya dilakukan. Namun ia malah ragu. Menjelang sore, Zhou Ya dan Chen Cheng baru kembali sambil menggendong tas berisi hasil lukisan. Zhou Ya sangat senang, wajahnya bersinar penuh senyuman, hanya saja baju yang dikenakannya semuanya basah. Shen Yan pun bertanya bagaimana baju itu bisa begitu. Waktu turun dari hulu, kami menemukan seorang anak perempuan kecil yang jatuh ke sungai. Zhou Ya langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan anaknya. Dasar sungai itu tidak dalam untuk ukuran orang dewasa, namun bisa membahayakan nyawa anak kecil. Anak siapa? Zhou Ya menggeleng. Ia menggendong anak itu sepanjang jalan kembali. Begitu masuk ke kampung, seorang perempuan langsung datang mengambil anak itu darinya dan mengucapkan terima kasih. Hanya saja bahasa nasionalnya kurang lancar dan agak susah dipahami. Zhou Ya celingukan ke sekitar namun tidak melihat sosok Jikingmu, baru kemudian ia datang sambil memeluk ransel yang berat. Bu Guru Shen, sampel yang kita butuhkan sudah kita dapatkan. Dan di hulu masih ada banyak sampel langka lainnya, aku juga sudah membawa sebagian. Shen Yan mengangguk, tugas sudah selesai, namun ia tidak merasa senang. Sudah menyesali sepanjang sore ini. Paling banyak mereka bisa tinggal 2 atau 3 hari lagi di kampung ini. Shen Yan ingin memanfaatkan waktu yang masih ada untuk bertemu Jikingmu sebaik mungkin. Setelah ini, keduanya entah masih bisa bertemu lagi atau tidak. Setelah tugas selesai, batu yang mengganjal di hati ketiganya akhirnya terangkat. Mereka ingin menikmati suasana kampung suku Miao sebelum pulang. Bu Guru Shen, kita lihat dari jauh saja juga tidak apa-apa. Setelah ini kita tidak punya kesempatan datang lagi. Bu Guru, bukankah kamu cukup dekat dengan Jikingmu? Minta dia bicara ke tetua kampung mereka, supaya kita bisa ikut menonton juga. Shen Yan sedikit kesulitan. Ia baru hendak membujuk 2 anak dewasa ini bahwa kali ini mereka sudah terlalu banyak menyusahkan Jikingmu, tiba-tiba Jikingmu kembali. Malam ini adalah malam api unggun sebelum festival Guzhang. Anggota timmu menyelamatkan cucu perempuan tetua. Tetua mengizinkan kalian ikut serta dalam festival Guzhang. Festival Guzhang adalah festival paling meriah suku Miao, diadakan setiap 13 tahun sekali. Sebelum festival Guzhang akan diadakan pesta api unggun selama 3 malam berturut-turut sebagai pemanasan. Zhou Ya dan Chen Cheng tidak sabar dan lebih dulu pergi ke dalam kampung, meninggalkan Shen Yan bersama Jikingmu. Shen Yan dengan ragu-ragu bertanya kepadanya, King, kita pergi bersama ke pesta api unggun. Jikingmu menatapnya dan mengangguk mengiyakan. Shen Yan tersenyum.
Dengan kaki terpincang ia berjalan ke tepi tempat tidur mengambil ranselnya, mengeluarkan gambar yang sudah dilukis hari ini. Meski bisa dengan alasan yang sah tetap tinggal di kampung, Shen Yan tidak melupakan tujuan awalnya. Mereka sudah mendapatkan sampel dan harus segera kembali melapor. Jadi ia berencana pergi meninggalkan kampung setelah kakinya sedikit membaik. Namun dalam 3 hari ini, ingin membuat hubungannya dengan Ji Qingmu sedikit lebih dekat, tapi tampaknya agak sulit. Gambar ini memang dengan tulus ingin diberikan kepadanya. Ji Qingmu menerima gambar itu tanpa berkata apa-apa. Shen Yan memikirkan cara untuk bisa tetap berhubungan. Ia pun mengeluarkan ponsel dari ranselnya beserta charger tenaga surya. Meski sinyal di kampung pedalaman kalian sangat buruk, tapi saat kamu ke kampung wisata untuk menjual tanaman obat, di sana ada sinyal. Biar aku tinggalkan ponsel ini untukmu. Di dalamnya ada kartu teleponku. Setelah aku pulang kita bisa tetap berkomunikasi. Kalau suatu hari kamu ingin pergi ke kota, pergi saja ke kampung wisata dan telepon aku. Ponsel itu adalah ponsel cadangan pribadi Shen Yan, di dalamnya tidak ada konten pekerjaan apapun. Ia tidak rela berpisah dengan Ji Qingmu. Ia belum berhasil mendekati orang ini, sungguh tidak rela hanya menyerah begitu saja. Ji Qingmu setengah memejamkan matanya. Ia mengira ini adalah tanda bahwa Shen Yan hendak pergi. Namun tadi siang jelas sekali ingin tinggal. Apakah orang-orang dari luar semua seplin seperti itu? Atau hanya Shen Yan yang seperti itu? Ji Qingmu mengatupkan bibirnya, sorot matanya sedikit dingin. Ia tidak menerima ponsel yang diberikan Shen Yan, suaranya pun mendingin. Aku tidak butuh. Api unggun mau dimulai. Setelah berkata demikian ia pergi begitu saja, meninggalkan Shen Yan yang bengong menatap punggungnya. Mengedipkan mata 2 kali, hatinya terasa berat. Akhirnya ia menghela nafas dan menopang tongkat untuk mengikutinya. Sepanjang jalan Ji Qingmu tidak berbicara sedikit pun kepadanya, langkahnya juga cepat. Shen Yan dengan susah payah mengikutinya dan sedikit kesal dalam hati. Ji Qingmu memang bukan orang yang mudah didekati. Kalau saja ia punya cukup waktu untuk tinggal, ia pasti akan memenangkan hati orang ini sepenuh hati. Ia sungguh tidak rela menyerah. Hampir sampai di pusat kampung, ketika melewati sebuah rumah warga, ia melihat tetua yang duduk di kursi roda dengan penampilan sakit parah, matanya dan mulutnya batuk-batuk. Di sampingnya ada seorang perempuan berpakaian adat suku Miao dengan perut besar yang memegang tangan seorang anak perempuan kecil. Di sampingnya lagi berdiri seorang laki-laki. Laki-laki itu usianya kira-kira 30-an tahun, ekspresinya kosong dan tatapannya hampa. Sekilas tampak sangat pengecut. Di depan pintu rumah tetua tertancap sebuah batang bambu. Di ujung atas batang bambu itu terikat sebuah simpul dari jerami yang bentuknya menyerupai angka 9. Di pintu-pintu rumah di sekitarnya tidak ada yang menancapkan batang bambu, hanya di pintu rumah tetua saja yang ada. Di dalam pintu itu terlihat Zuoran, sedang menghentak-hentakkan kaki sambil mengomel sesuatu. Shen Yan merasa aneh, terlihat jelas Zuoran sangat terburu-buru, namun ia melangkah satu demi satu melewati ambang pintu. Dia berbuat salah. Dihukum tidak boleh keluar, itu simpul larangan keluar. Mendengar itu, Shen Yan mendengarkan sambil tidak mengerti sama sekali. Tepat saat itu, Zhou Ya berlari menghampiri Shen Yan. Kamu akhirnya datang. Di depan sangat seru. Perempuan yang menggendong anak di sisi tetua berjalan mendekat, membungkuk kepada Zhou Ya dan mengucapkan terima kasih dengan bahasa nasional yang kaku. Perempuan itu wajahnya muda seperti gadis, sama sekali tidak terlihat seperti sudah pernah melahirkan. Zhou Ya terus-terusan melambaikan tangan. Tidak usah, tidak usah. Kamu sudah berulang kali mengucapkan terima kasih kepadaku. Perempuan itu bernama Zuoyi, adalah putri pertama tetua. Zuoran adalah putri bungsunya. Zuoyi menatap Ji Qingmu sebentar, lalu kembali menunduk sedikit kepada Shen Yan. Adikku tidak tahu sopan santun, maaf sudah berlaku tidak sopan kepada kakak. Tetua tiba-tiba batuk keras. Zuoyi segera menundukkan kepala, lalu dengan cepat kembali ke sisi tetua sambil menggendong anak itu. Shen Yan bertanya pelan kepada Ji Qingmu,
kenapa mereka semua bisa berbicara bahasa nasional. Pandangan Jikingmu menunjuk ke arah tertentu. Suami Zuoyi adalah orang Han. Shen Yan memandang ke arah laki-laki yang terus berdiri membungkuk di satu sisi itu. Laki-laki itu kira-kira berusia 30-an tahun, mengenakan pakaian adat pria suku Miao lengkap dengan ikat kepala. Ekspresinya kosong dan terlihat aneh. Teringat sesuatu, Shen Yan bertanya lagi, tapi bukannya suku Miao pedalaman tidak boleh menikah dengan orang luar? Dan anak itu, mengapa Zuoyi bisa menikah dengan orang Han dan bahkan memiliki anak darinya? Kalau orang luar bersedia melepaskan kehidupan di luar dan menetap selamanya di kampung, maka boleh menikah dengan suku Miao pedalaman. Anak itu adalah anak Zuoyi dengan mantan suaminya. Laki-laki itu yang dengan rela tinggal di kampung adalah suami kedua Zuoyi. Shen Yan sejenak tidak bisa berkata-kata. Membuat seseorang rela melepaskan segalanya dan menetap seumur hidup di kampung Miao ini, selain cinta yang membekas di tulang sumsum, ia tidak bisa memikirkan alasan lain yang bisa membuat seseorang berkorban sebegitu besar. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kalau ia sendiri yang mengalami, meski suka seorang pun, ia pasti tidak bisa melakukan itu seumur hidup tinggal di sana. Dengan izin dari tetua adat, ketiganya pun bisa ikut serta dalam pesta api unggun. Shen Yan mengikuti Jikingmu menuju pusat kampung, berbicara beberapa patah kata dengan anggota tim. Lanjut cerita, Zouya sudah mabuk sampai pipinya merah menyala dan terus sendawa, sementara Chen Cheng sudah minum beberapa gelas tapi tidak tampak mabuk sedikitpun. Shen Yan ingin berjalan-jalan sendiri untuk menghilangkan efek mabuknya, lalu meminta Chen Cheng untuk memapas Zouya pulang. Setelah Chen Cheng pergi, Shen Yan mengumpulkan sampah lalu membuangnya ke tempat sampah, kemudian dengan menopang tongkat berjalan menuju belakang kampung. Tanpa sadar ternyata sudah cukup jauh dari pusat kampung yang penuh cahaya api. Sedikit pusing di kepala karena terlalu banyak minum, tubuhnya lemas, jauh dari keramaian justru terasa lebih tenang. Ia mencari batu tangga yang bersih dan duduk di sana. Ia mengeluarkan rokok dan hendak menyalakan satu batang, tiba-tiba mendengar ada suara orang berjalan tidak jauh dari sana. Ia mengikuti arah suara itu dan memandang ke sana. Samar-samar ia bisa melihat beberapa orang sedang menggotong seseorang ke arah gunung. 4 pemuda menjadi penggotong tandu, dan yang digotong adalah seorang lelaki tua. Mereka berjalan sampai tiba di sebuah area yang dipagari tumbuhan, di tengahnya berdiri sebuah pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Dengan pohon besar itu sebagai pusat, batu-batu datar digelar ke segala arah. Di sekelilingnya terdengar suara aliran air. Shen Yan bersembunyi di balik sebuah batang pohon, mengeluarkan ponsel, mengatur fokus kamera, lalu menyipitkan mata untuk melihat. Perangkat elektronik berteknologi tinggi itu menutup jarak yang tidak bisa dijangkau mata biasa. Keempat pemuda itu semuanya mengenakan pakaian adat suku Miao dengan wajah yang tidak dikenalnya. Sementara lelaki tua di atas tandu itu ternyata adalah tetua. Wajah tetua saat ini sangat kurus dan pucat, tampak seperti orang sakit parah yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Pohon itu tumbuh dengan sangat aneh, namun memancarkan daya tarik yang misterius dengan batang pohon yang sangat besar. 2 cabang di antaranya seperti lengan manusia yang merangkul, di tengah-tengahnya tergantung sebuah kuncup bunga yang daunnya mekar lebat. Rombongan itu mengantarkan tetua ke depan pohon besar itu, lalu salah seorang di antara mereka membungkuk hormat kepada pohon itu, mengeluarkan pisau belati dan menggoresnya di buah itu. Buah itu mengeluarkan cairan merah, orang itu mematahkan selembar daun untuk dijadikan wadah menampungnya, lalu cairan itu disuapkan ke dalam mulut tetua. Selesai menyuapkan, keempat orang itu tidak berlama-lama, langsung mengangkat tetua dan dengan cepat turun dari gunung. Shen Yan menyimpan ponselnya dan kembali bersembunyi di balik pohon. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari belakang. Hatinya mencelos. Tidak disangka ketika ia berbalik, ternyata itu adalah suami Zuoyi. Laki-laki itu ekspresinya ketakutan dan bicaranya kacau tidak karuan, kukunya menancap dalam-dalam ke daging lengan Shen Yan. Kalian datang dari luar, bisa pergi keluar. Dia sedang menungguku.
Shen Yan kesakitan tapi tidak mengerti apa yang dikatakan laki-laki itu. Namun dari ekspresinya, laki-laki itu tampaknya tidak dalam keadaan normal. Tenang dulu, siapa yang menunggumu? Sementara itu Zoe sedang menggandeng putrinya, terus mengawasinya.